Saya telah membaca rekam medis pasien bernama Indiani Saputri, berusia 25 tahun. Pasien mengalami kebingungan untuk memilih metode KB apa yang akan digunakannya. Saya telah siap bertemu dengan pasien. Permisi, Sus. Oke, baik, silakan duduk, Bu. Ibu. Oke, baik, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Indi, Sus. Oke, Ibu Indi. Nama lengkapnya siapa ya, Bu? Dari usianya berapa? Nama lengkapnya Indiani Saputri. Terus usia saya 25 tahun tahun ini, Sus. Oke, baik, kalau seperti itu. Perkenalkan ya, saya perawat April. Saya bertugas pada hari ini ya, Ibu Indi. Jadi ada apa nih, Ibu Indi? Ada yang perlu saya bantu? Nah, jadi itu sebenarnya saya sini mau konseling gitu lah, Sus, karena saya rasa bingung. Nah, sebenarnya kan saya tuh menikah usia 23 tahun. 22 deh kayaknya, Sus. 22. Nah, sekarang saya tuh punya satu anak, cewek baru umur 2 tahun. Nah, kalau terkait punya anak lagi ini, nah saya tuh sebenarnya pengen punya anak yang kedua. Tapi saya kayak pengen punya jarak dari anak satu ke anak yang kedua gitu loh, Sus. Nah, kayak ibaratnya kayak menunda kehamilan kali ya, berarti ya dengan jarak sekitar 3 tahun. Karena kan saya ya namanya juga pernikahan ya, pasti kayak masih pengen nyiapin atau membesarkan anak pertama dulu gitu, baru bisa punya anak yang kedua, baru siap gitu punya anak yang kedua. Nah, saya kayak pengen konseling aja sama suster kayak saya harus gimana gitu, Sus, buat anak ini. Oke, baik. Saya paham ya terkait dengan anak itu karena jarak ideal untuk usia anak itu memang 3 tahun. Nah, kira-kira dari Mbak Indi ini mau pilih KB gitu berarti rencananya ya? Iya, tapi emang saya masih bingung sih, Sus, karena kan ya baru anak pertama kan, terus yang belum pernah pasang KB, jadi nggak tahu apa aja. Ini berarti dari Ibu Indi tidak didampingi dengan suami? Iya, kebetulan suami saya masih kerja kan, karena ya sekarang mau jam kerja, terus kemudian hari Senin kan belum bisa diisi, jadi saya sendiri. Oke, baik. Maksud saya sangat paham sekali ya perasaan Mbak Indi pasti tentunya bingung. Nah, jadi di sini saya akan membantu Mbak Indi untuk menjelaskan apa itu KB dan juga apa itu jenis-jenisnya. Nanti setelah saya kasih tahu dari Mbak Indi boleh untuk langsung memilih mau menggunakan KB yang mana. Jadi masing-masing KB itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Jadi Mbak Indi jangan khawatir ya Mbak Indi, karena nanti kami akan membantu Mbak Indi supaya Mbak Indi tidak bingung lagi. Nah, nanti dari BD juga tidak harus langsung memutuskan, tidak apa-apa, jadi bisa berkonsultasi dengan suami dulu. Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Sejauh ini belum. Oke, kalau seperti itu bisa tolong disimak dulu baik penjelasan saya ya Bu. Nanti saya akan menjelaskan detail terkait dari KDI. Nah, terkait dengan metode pemasangan KB sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dengan metode hormonal, di mana merubah atau menggunakan hormon dalam penggunaannya. Nah, dalam metode hormonal ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah dengan pil KB. Nah, pil KB sendiri itu cara kerjanya dengan menekan adanya pelepasan sel ovum atau sel telur yang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya sendiri, pil KB ini mudah digunakan dan juga dapat mengatur siklus haid. Nah, untuk kekurangannya, karena digunakannya terus-menerus, hal ini membutuhkan teliti atau lebih ke keteraturan bagaimana pengguna menggunakannya. Jadi memang harus teliti dalam penggunaannya. Yang selanjutnya adalah suntik KB, di mana suntik KB ini memiliki mekanisme kerja menghambat ovulasi dengan menggunakan hormon. Nah, di mana pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri praktis karena memang tidak perlu mengingat hari atau jadwalnya. Sedangkan kekurangannya, suntik KB ini dapat meningkatkan berat badan dan juga sedikit mengganggu siklus haid dari seorang wanita. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah implan atau susuk KB, di mana cara kerjanya atau mekanismenya itu dengan penanaman batang kecil yang ditanam di bawah kulit lengan bagian atas pada perempuan, di mana memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihannya, ini dapat digunakan sekitar jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun, dia juga praktis. Namun untuk kekurangannya sendiri, karena ini adalah tindakan invasif, jadi dapat digunakan atau dapat dipasangkan hanya oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, yang kedua adalah dengan metode non-hormonal, di mana tidak melibatkan hormon dalam penerapannya. Nah, non-hormonal ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah IUD atau intrauterine device. Dalam mekanisme kerjanya, IUD ini intinya dimasukkan ke dalam rahim wanita yang mencegah atau menghambat pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Nah, IUD ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya ini mudah digunakan untuk semua wanita, dan untuk kekurangannya sendiri
IUD ini menimbulkan rasa nyeri atau rasa sakit ketika sedang haid atau menstruasi dan terjadi adanya resiko infeksi ketika dipasang tidak steril. Nah, yang kedua yang selanjutnya itu adalah kondom pria atau wanita. Dengan cara kerja atau mekanismenya menghambat adanya pemasukan atau masuknya sel sperma ke dalam rahim. Nah, kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan dari kondom sendiri bisa ditemukan atau mudah ditemukan. Yang ketiga adalah diafragma atau cervical cup, di mana mekanisme kerjanya adalah menutup leher rahim agar sel sperma tidak masuk ke dalam rahim. Nah, untuk cervical cup ini mulai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, ini bisa digunakan setiap saat, namun untuk kekurangannya, ini sepertinya tidak efektif karena memang harus teliti dalam pemasangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada KB secara permanen. Nah, KB secara permanen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada vasektomi atau pemotongan vas deferens pada pria. Yang kedua ada tubaektomi atau pemotongan tuba fallopi atau saluran indung telur pada perempuan. Di mana kedua KB secara permanen ini memiliki kelebihan yaitu menghambat kehamilan secara permanen. Namun untuk kekurangannya sendiri yaitu melakukan pembedahan dan bisa terjadi resiko infeksi. Dan yang terakhir yaitu KB secara alami atau menggunakan kalender. Cara ini tidak memerlukan obat ataupun alat, namun cara ini kurang efektif dan juga harus membutuhkan ketelitian untuk menghitung masa subur dan juga hari terakhir haid. Baik, itu ya Ibu terkait penjelasan dari apa itu KB dan juga jenis-jenisnya. Bu ini sudah tahu kan kalau terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing? Udah, saya baru kayak, oh ternyata banyak ya jenisnya. Setelah itu memang makin bingung gitu, ini mau bilang mana. Oke, kalau dari saya pribadi sih saya menyarankan untuk dari Mbak ini bisa menggunakan implan ya, dan juga implan itu kebetulan juga jaraknya bertahan sama 3 tahun seperti itu. Jadi pas sama yang saya ingin. Iya, betul. Cuma saya tekankan lagi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk implan ini memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk implan ini kelebihannya memang berjarak 3 tahun, jadi dari ibu ini tidak perlu bingung-bingung lagi untuk suntik atau lupa atau dan lain sebagainya gitu. Jadi memang manfaatnya benar gitu. Cuma memang ada kekurangannya Mbak Iki, jadi kekurangan itu bisa menjadi berat badan bertambah atau bisa jadi mengalami menstruasi. Di beberapa orang kan memang tidak cocok dengan implan dari implan ini seperti itu. Berarti tadi menstruasinya tuh nggak teratur gitu terus. Iya, betul, menstruasinya tidak teratur, tapi itu normal, tidak apa-apa. Jadi memang jangan khawatir gitu kalau Mbak ini mau memilih dari KB implan ini, karena tergantung orang juga. Semoga sih Mbak ini cocok ya dan tidak mengalami menstruasi yang tidak teratur dan juga berat badan yang bertambah seperti itu. Kalau kayak gitu, kayaknya saya cocok sih sus pakai itu aja. Berarti implan berarti ya. Iya. Nah, kira-kira dari Mbak ini mau konsultasi dulu atau mau dipasangkan ini? Kayaknya konsultasi dulu ya ke suami saya, karena kan takutnya dia nggak tahu. Tapi kayaknya saya kalau masih ingat materi ini ya, so saya jelasin ke suami saya lagi macam-macamnya apa. Terus nanti saya bilang juga rekomendasi susunya tuh yang implan. Gitu. Nanti kayaknya saya ngomong dulu susu. Oke, kalau seperti itu nanti bisa diskusikan terlebih dahulu. Nah, nanti akan saya beri waktu selama 1 minggu nih untuk Mbak ini berdiskusi dengan suaminya. Nanti kalau sudah bisa datang ke sini lagi untuk kita memasang KB implan kalau memang dari Mbak ini memang sudah setuju. Namun kalau memang tidak jadi juga tidak apa-apa nih, ini sampaikan saja dan bisa WhatsApp saya saja. Oke, baik. Terima kasih. Jadi banyak lagi, Baby. Berarti dalam 1 minggu ini saya kasih lagi kalau misalkan udah fix pakai yang implan juga ya. Iya, betul itu ya. Jadi sampaikan aja mau dijemur. Oke, baik. Kalau seperti itu tidak ada yang ditanyakan nih. Sejauh ini nggak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih Mbak ini sudah berani untuk berkonsultasi ke kami gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu Mbak ini. Sekarang Mbak ini boleh untuk meninggalkan ruangan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Mbak ini. Iya, sama-sama sih. Terima kasih. Oke, baik Mbak ini. Tadi kan kita sudah melakukan pemasangan implan ya Bu. Nah, jadi bagaimana sih perasaan dari Mbak ini tadi setelah dipasang implannya? Awal-awal kita sangat nyaman ya susahnya kan tadi pagi ya dipasangnya, terus sekarang udah mulai agak siang tapi udah mulai merasa ya biasa aja. Harapannya sih nanti yang gini aja ya biasa aja, tapi dengan kesehatannya mungkin habis ini saya gimana setelah dipasang. Oke, baik. Nanti kalau setelah dipasang mungkin masih terasa nyeri itu wajar, nggak apa-apa, nanti bisa dikompres menggunakan air hangat aja ya Baby. Nanti kalau misalnya Mbak ini mungkin setelah tanggal 3 tahun itu ada keluhan dari KB-nya atau nggak harus setelah 3 tahun tidak sakit atau luka atau apa lainnya, nanti bisa datang ke sini aja, nanti kita akan atasi. Jadi jangan khawatir,
itu akan kita pantau ya Mbak ya. Jadi masih nyeri nggak Mbak untuk tadi bekas iklannya? Sebenarnya lumayan sih, tapi nggak senyeri pas awal-awal dipasang. Syukur nanti bisa kalau misalnya sendiri kita akan bisa melakukan untuk e-commerce ya. Nah nanti juga mungkin kita akan berikan obat untuk pereda nyerinya ya kalau memang masih nyeri banget dan ini. Oke, jadi kita lagi. Oke, ada baik cukup saja ya Mbak Indi. Terima kasih sudah mempercayakan pemasangan implan pada kami juga. Semoga Mbak Indi tetap dalam keadaan sehat dan keluarga beliau kalian sehat dan kemarin tidak ada masalah ya Mbak Indi ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama juga ya. Ya.